sodium hemostasis. Selanjutnya kita akan membahas tentang sodium hemostasis atau hemostasis pada natrium. Sodium tadi sudah saya jelaskan di depan bahwa pada kuliah sebelumnya tentang water hemostasis. Nah, sodium itu natrium ya. Natrium itu mempunyai peran dominan di ekstrasel atau di luar sel. Kalau kalium di dalam sel. Tapi pada saat aksi potensial atau depolarisasi, natrium akan masuk, kalium akan keluar, repolarisasi kembali ke resting, ke posisi seperti semula. Nah, sekarang yang kita akan diskusikan adalah tentang hemostasis sodium. Sodium itu sudah jelas dia memegang peranan di volume ekstraseluler dan di urusan tekanan darah. Namun ada hal yang khas atau spesifik, di mana natrium ini dia berhubungan erat dengan 3 faktor. Yang pertama adalah faktor natriuretik. Natriuretik. Apa itu natriuretik? Natrium ya, natrium uretik itu bersama dengan urin, dikeluarkan melalui urin. Yang kedua adalah renin, angiotensin, aldosteron system. Mungkin tadi saya sudah singgung di depan. Yang ketiga adalah sympathetic nervous system. Beberapa poin itu sudah sedikit saya singgung di depan. Jadi, apa yang dimaksud dengan faktor natriuretik faktor atau natriuretik peptida ya? Kita tahu ketika kondisi-kondisi tubuh itu sedang kelebihan cairan, maka akan ada kompensasi. Contoh misalnya ketika di dalam otak ada kelebihan cairan, maka tubuh didesain mengkompensasi untuk membuang cairan tersebut. Salah satu yang berperan adalah natriuretik. Siapa? BNP, brain natriuretic peptida. Ya. Kemudian kalau di dalam jantung terjadi regangan, di mana pasien akan berpotensi terjadi dekong. Ketika terjadi dekong, maka atrial myosit akan melepas ANP, atrial natriuretic peptida, sebagai respon oleh karena regangan dari jantung. Dan dampaknya adalah cairan akan dikeluarkan melalui kencing bersama dengan pengeluaran natrium. Nah, ini adalah prinsip untuk menjaga agar volume di dalam tubuh tetap dalam kondisi seimbang atau normal. Kalau kita berbicara tentang natriuretik faktor, itu sebenarnya adalah rilisnya dari sentral menuju ke perifer. Rilisnya dari sentral menuju ke perifer. Sebagai contoh misalnya, ketika tubuh itu terjadi peningkatan volume, maka akan ada beberapa respon, ya, seperti halnya respon untuk natriuretik atau pengeluaran natrium bersama dengan kencing. Jadi kalau dalam keadaan kelebihan cairan, maka apa yang terjadi? Blok terhadap reabsorpsi sodium. Mengapa? Karena sodium itu kalau terjadi reabsorpsi akan membawa air lagi. Kalau terjadi kelebihan cairan dan tubuh mereabsorpsi natrium yang membawa air, tentunya nggak akan selesai masalahnya. Maka akan terjadi blok pada sodium reabsorpsi ya, seperti ditunjukkan pada bagian berikut ini. Yang kedua, rilis dari sekresi daripada aldosteron itu dihambat. Mengapa? Kita tahu bahwa aldosteron akan meretensi natrium dan air dan membuang kalium. Volume di dalam tubuh sudah berlebihan. Dampaknya kalau kita menahan dengan menggunakan aldosteron dan natrium, maka akan semakin kelebihan. Oleh karena itu aldosteronnya itu dihambat sekresinya. Ya, sehingga terjadi penurunan reabsorpsi sodium tentunya dengan air. Yang ketiga, rilis renin, karena renin ini nanti sebagai model dasar untuk produksi dari stimulasi aldosteron. Oke. Nah, kemudian situasi berikutnya adalah renal sistem ya, sympathetic nervous system tersebut dihambat dan terjadi vasodilatasi ketika terjadi kelebihan cairan. Tujuannya itu juga ujung-ujungnya adalah menekan volume cairan. Bagaimana dengan kardiak? Kalau kelebihan cairan di level jantung,
kemudian kardiak natriuretic faktornya akan dirilis melalui sitokin. Tujuannya adalah ujung-ujungnya natriuretic peptidnya meningkat, akan terjadi pelepasan cairan. Salt appetite, garamnya tidak akan dinaikkan. Kenapa? Karena kalau garam diasup lagi, air akan ke bawah lagi, volume akan semakin meningkat. Rasa haus tidak akan terjadi. Oleh karena apa? Karena kita sedang meminimalisir cairan untuk masuk ke dalam tubuh. Itulah mekanisme yang didesain begitu detail untuk mengatur agar cairan di dalam tubuh tetap seimbang. Nah, karena natrium itu akan bersama dengan air pada suatu keadaan tertentu di mana natrium itu memang mesti dibuang melalui kencing atau natriuresis, maka respon yang lain mendukung dengan beberapa mekanisme. Ada yang mengeblok renal sympathetic nervous system, ada yang mengadakan vasodilatasi, mengeblok rilis daripada renin, mengeblok daripada produksi aldosteron, mengeblok reabsorpsi sodium, kardiaknya melepas natriuretic faktornya atau ANP-nya meningkat, kemudian asupan garamnya diblok, haus diblok. Itu yang terjadi. Coba kita melihat satu lagi pengatur selain natriuretic peptida atau natriuresis faktor. Kita mengenal yang namanya renin, angiotensin, aldosteron system. Jadi bagaimana terjadi? Renin, angiotensin, aldosteron system ini itu terjadi ketika di dalam merespon, ketika di dalam tubuh itu terjadi penurunan volume sirkulasi darah atau tekanan darah. Bagaimana cara meresponnya? Mendeteksi dengan baroreseptor yang ada pada arteriol ginjal atau ekstrarenal, ya. Apa yang terjadi? Dia akan menstimulasi renin untuk dirilis dari justa glomerulus. Kemudian dia akan mengaktifkan begitu renin, dan kemudian dengan angiotensin akan melepaskan angiotensin nogen, kemudian merilis angiotensin 1, angiotensin 2, akibatnya vasokonstriksi dan akan menstimulasi atau menskresi aldosteron yang berfungsi untuk mereabsorpsi daripada natrium dan air. Ya. Kalau respon yang kedua, angiotensin 2 itu akan mengintik garam, akan merangsang intik garam, menskresi vasopresin agar vasopresin itu menahan air, sehingga air itu akan ada di dalam tubuh lebih banyak dibandingkan yang terbuang lewat kencing. Kemudian rasa haus itu yang akan meningkatkan volume. Jadi ketika terjadi penurunan volume di dalam darah, respon renin angiotensin, ujung produknya adalah angiotensin 2. Dari angiotensin 2 itu akan ada dua mekanisme. Yang pertama, mekanisme terhadap perifer yang ada di ginjal, dan mekanisme terhadap sentral. Kalau sentral, ya dia akan mengintik garam lebih banyak, menskresi vasopresin dan membuat mekanisme haus. Kalau yang ada di perifer, terutama di ginjal, rilis angiotensin 2 akan stimulasi adanya vasokonstriksi sehingga terjadi reabsorpsi daripada cairan tubulus dan sekresi dari aldosteron mereabsorpsi daripada natrium, dengan harapan air pun akan tertahan. Tubuh juga merespon ketika di dalam osmolaritas plasma di cairan ekstraseluler itu terjadi perubahan osmolaritas. Ada hiperosmolaritas daripada cairan ekstraseluler, ada hipoosmolaritas. Dampaknya kalau terjadi hiperosmolaritas karena di luar sel lebih pekat daripada di dalam, maka cairan akan tertarik keluar sehingga sel akan menjadi keriput atau shrinkage. Yang kedua, ketika terjadi hipoosmolar, yang terjadi adalah sel tersebut karena kepekatannya lebih rendah, cairan itu akan masuk ke dalam sel sehingga sel itu akan terjadi pembengkakan. Oleh karena itu perlu mekanisme hemostasis. Nah, bagaimana regulasi di dalam ginjal ya? Kita bisa lihat di sini bahwa yang terjadi adalah filtrasi darah masuk ke dalam lumen, kemudian terjadi reabsorpsi di tubulus proksimal, kemudian ada reabsorpsi kembali di tubulus pas descendant, kemudian reabsorpsi di pas ascendant, kemudian di ekskresikan di tubulus distal, reabsorpsi lagi di tubulus distal, kemudian di tubulus collectivus ke bawah, ductus collectivus ke bawah.
Jadi seperti ini regulasinya. Out of the renal tubules into the peritubular capillaries located around the tubules. Jadi ketika terjadi kencing, pengaturannya adalah sodium into the blood. ya, terjadi filtrasi, kemudian terjadi reabsorpsi natrium tadi di tubulus proximal. Then water follows by Air ikut osmosis. terjadi reabsorpsi. In the proximal convoluted tubule, the sodium and chloride are transported out of the tubule into the blood. Then water follows. In the loop of Henle, the pattern repeats Kemudian di itself. pars descendens Sodium and chloride are dan di transported pas out of the ascending ya, tubule into loop the blood. of Henle juga terjadi reabsorpsi kembali. Then water follows. Finally, in the distal convoluted tubule, it's the same thing Kemudian di again, tubulus distal, but this time it is regulated by a hormone called ADH. Sodium and chloride are once again transported out of the tubule into the blood. Then water follows. juga terjadi In reabsorpsi. total, approximately 99% of water that leaves the blood by glomerular filtration returns to the blood by reabsorption. This leaves about 1% of the filtrate to be excreted as urine. Kemudian pelepasan natrium kembali. Absorption occurs through active or passive transport. Oke, selanjutnya kita akan, setelah kita tadi membahas tentang sodium hemostasis, akan membahas tentang potasium hemostasis atau kalium hemostasis pada bahasan selanjutnya.